Ibu sekalian semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan nikmat iman dan kita bisa hadir di tempat ini, dan dalam rangka melakukan satu kegiatan yang merupakan kegiatan rutin di Wahid Sulawesi Selatan, yakni penataran atau kajian seputar Ramadan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan tentu sebelum kita masuk ke suci Ramadan, kita perlu yang namanya bekal. Terutama karena tema kita pada malam hari ini adalah persiapkan bekal atau bekali diri menuju bulan suci. Maka kita perlu bekali diri kita dengan ilmu. Dan insyaallah selain materi yang akan disampaikan oleh materi kita, sebentar juga Pak Ibu sekalian ada sesi tanya jawab. Dan kami sudah komunikasi dengan pihak panitia dan materi bahwa kita mungkin sebentar akan lebih banyak tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan tentang puasa ataupun sejenisnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka insyaallah kami siapkan waktu sebentar. Maka kalau belum ada pertanyaan, cari-cari pakai pertanyaan. Karena biasanya Pak, nanti di bulan Ramadan kita melakukan ibadah, ternyata kita tidak tahu bagaimana hukumnya ini, boleh atau tidak. Makanya insyaallah sebentar kita tanyakan memang kesempatan kita untuk bertanya kepada Ustaz kita. Dan insyaallah yang membawakan materi adalah Ustaz Fadli Iman SHMH. Beliau merupakan dari Wahda Islam SDI sekaligus penjuru di Kementerian Agama, dan mungkin beliau sudah tidak asing di tengah-tengah kita. Apalagi beliau dulu pemateri rutin ta'lim kita, dan insyaallah kita berdoa mudah-mudahan beliau akan melanjutkan ta'limnya beliau lagi di tempat kita. Baik, sebelum memanfaatkan waktu yang ada, kami persilakan dengan hormat kepada Ustaz menyampaikan materi. Tes 1. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu jalla wa ala ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah maghrib yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kembali kita berjumpa di masjid yang berkah ini dalam rangka satu ibadah yang mulia, dalam rangka untuk belajar bersama, mempelajari apa-apa yang datang dari baginda dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang datang dari baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang disebutkan oleh Nabi sallam mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, di setiap tahunnya
kita di Wahda Islamiyah selalu menjadikan salah satu agenda strategis, agenda yang selalu dijalankan adalah bagaimana memberikan penyuluhan ya, kepada masyarakat, kepada para kader, kepada para simpatisan, kepada para masyarakat secara umum terkait tentang bagaimana mempersiapkan diri dalam rangka untuk berjumpa dan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan itu serentak ya Bapak Ibu sekalian. Di Wahda Islamiyah, di Muslimah Wahda Islamiyah juga semuanya dilakukan sebelum Ramadan. Ya. Ini semuanya kita lakukan jemaah sekalian dalam rangka untuk memastikan dan memantapkan diri kita dan persiapan kita untuk tentunya berjumpa dengan bulan Ramadan secara maksimal. Karena untuk merasakan lezatnya bulan suci Ramadan, lezatnya beribadah di dalam bulan Ramadan, lezatnya qiraatul Quran dalam bulan suci Ramadan, ya, menikmati puasa di dalam bulan suci Ramadan jemaah sekalian dan ibadah-ibadah yang lain. Itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita harus melewati persiapan yang baik ya. Makanya kita kenal dan kita mendengarkan dan kita baca jemaah sekalian para ulama kita terdahulu bagaimana mereka betul-betul mempersiapkan diri mereka secara maksimal untuk perjumpaan dengan tamu yang agung yaitu bulan suci Ramadan. Makanya kan diriwayatkan dari para salaf ya, para ulama kita dahulu, sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama terdahulu adalah mereka disebutkan jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Apalagi kalau sudah tiba bulan Rajab ya. Tiba bulan Sya'ban ya, dan kita sudah berada di akhir-akhir Sya'ban. Maka di antara ibadah yang mulia yang menjadi kebiasaan para ulama terdahulu jemaah sekalian adalah bagaimana mereka memperbanyak doa. Ini di antara kebiasaan mereka, memperbanyak doa agar diperjumpakan dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini kan tinggal 1 pekan lebih ya. Kita tinggal 1 pekan lebih ini dengan bulan suci Ramadan, di depan mata Ramadan ini. Tapi kan tidak ada jaminan buat saya dan buat bapak dan ibu sekalian dan buat kita semua, tidak ada jaminan buat kita ini bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu yang di depan mata itu. Kan tidak ada itu. Maka harapan kita letakkan dengan doa yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh para salafu hadhil ummah, para pendahulu kita dari kalangan orang-orang yang saleh. Mereka memperbanyak doa jemaah sekalian muliakan Allah. Dan itu yang kita harapkan jemaah sekalian muliakan Allah agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan dengan maksimal. Ya. Tentunya di antara nasihat para ulama kita dalam perjumpaan dengan bulan Ramadan harus ada persiapan yang baik. Persiapan yang dimaksudkan bukan hanya dari sisi fisik, ya, tapi banyak. Di antaranya adalah bagaimana mempersiapkan ilmu kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Kan begitu jemaah sekalian. Di dalam bulan suci Ramadan terlalu banyak ibadah. Banyak sekali ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua ibadah itu yang ada dan hadir dalam bulan suci Ramadan semuanya membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan. Dan biasanya kualitas daripada ibadah seseorang itu tergantung dengan ilmunya, ya kan? Tergantung daripada ilmu dia. Semakin berilmu seseorang, insya Allah semakin berkualitas ibadah yang dia lakukan, karena dia melakukan ibadah itu dibangun di atas ilmu. Jemaah sekalian muliakan Allah. Orang kalau dia berilmu melakukan puasa, maka dia akan berkualitas puasanya. Dia tahu kapan dia berpuasa, dia tahu kapan dia berniat, dia tahu apa yang membatalkan puasa, dia tahu apa yang boleh dalam puasa, dan banyak yang mesti memuliakan Allah. Maka penting bagi kita kiranya untuk kemudian belajar. Maka sudah cocok Pak jemaah sekalian, sudah cocok kita sudah berada di tempat ini, ya, untuk kemudian kita sama-sama
belajar bersama, yang sekalian dimuliakan Allah. Baik. Ini Isya jam berapa ya? Ya. Supaya bisa kita atur. 45 ya. 45 ya. Ya, kita sebentar saja materinya ya. 45. Baik. 17:15 lah. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita jemaah sekalian dimuliakan Allah, sebelum membahas terkait tentang hukum-hukum atau yang berkaitan dengan puasa itu, mereka biasanya memberikan kepada kita semangat, kepada umat ini semangat ya, dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan puasa itu sendiri atau keutamaan daripada Ramadan itu sendiri. Biasanya para ulama kita dalam menulis kitab-kitabnya, tulisan-tulisan mereka biasanya didahului dengan keutamaan. Karena yang namanya manusia senang dengan janji, Pak dan Ibu sekalian. Senang dengan janji, senang dengan iming-iming, ya, senang dengan hadiah. Itu manusia itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan pensyariatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, ada janji yang dilepas. Ada janji yang mesti dimuliakan Allah yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh syariat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan puasa. Terlalu banyak dalil yang menyebutkan itu. Kita hanya ingin menyebutkan sebagian saja yang mesti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar bisa termanfaatkan waktu kita. Selebihnya mungkin bisa dibaca ya nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan yang agung bulan suci Ramadan ini adalah dia adalah bulan di mana pintu surga Allah Subhanahu wa taala itu dibuka oleh Allah. Dan ini menandakan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan itu. Ya. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu nar. Kata Nabi alaihi wasallam, ketika datang sudah bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Kenapa pintu surga itu dibuka oleh Allah? Menandakan bagaimana besarnya rahmat Allah di bulan itu. Kenapa pintu surga dibuka oleh Allah? Karena kata para ulama kita, begitu banyaknya orang yang beribadah di bulan itu, atau banyak manusia atau hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita tahu jemaah sekalian dimuliakan Allah, syarat untuk masuk dalam surga ya setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kita ini. Maka tidak mengherankan ketika Nabi mengatakan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah, ketika datang bulan suci Ramadan, pintu surga itu dibuka, Pak. Di mana ini adalah sesuatu yang kita rindukan. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka itu ditutup. Kenapa ditutup jemaah sekalian dimuliakan Allah? Karena pada bulan tersebut jemaah sekalian dimuliakan Allah, begitu banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dalil-dalil yang banyak bagaimana Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Ya, kepada hamba-hambanya. Kenapa pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kesempatan manusia untuk melakukan maksiat, untuk melakukan hal-hal yang buruk, jemaah sekalian dimuliakan Allah, atau pelanggaran dalam syariat itu dibatasi, jemaah sekalian. Ya, mereka terbatas, ada mawas diri, ada muraqabatullah, ya kan? Bagaimanapun kita yang jemaah sekalian dimuliakan Allah, biasanya kalau datang bulan Ramadan, ya kita terjaga, ya dengan itu. Ada orang yang melakukan itu, tapi ya biasanya kita terkontrol jemaah sekalian dimuliakan Allah. Maka itulah kenapa Nabi mengatakan wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah. Kemudian kata Nabi wa suffidatis syayatin, dan syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaitan itu diikat. Walaupun di sini ada banyak komentar para ulama kita, di antaranya kata para ulama kita, yang diikat itu atau yang dibelenggu itu adalah gembong-gembongnya, para pimpinan. Ya. Adapun yang menggoda manusia di bulan suci Ramadan itu, yang mesti dimuliakan Allah, itu adalah syaitan-syaitan kroco itu. Ya, kalau mungkin kita pinjam istilah. Ya. Syaitan-syaitan kecil, syaitan-syaitan kroco. Ya, kalau ada yang menggoda manusia, kata para ulama kita. Makanya ketika ada orang yang masih terjatuh dalam maksiat dan hal-hal yang diharamkan di bulan suci Ramadan,
atau yang bisa bahkan membatalkan puasa mereka, maka ini menandakan dan menjadi dalil ya sekalian lemahnya iman seseorang. Ya, yang saya muliakan oleh Allah. Di antara juga makna di sini kata para ulama kita wasufidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu kata para ulama kita adalah pergerakan setan itu ya, tidak diberikan leluasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia. Ya. Yang masih muliakan Allah. Kenapa masih ada manusia yang melakukan maksiat? Kata para ulama kita, memang tabiat manusia itu ada hawa nafsunya. Yang masih muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan jiwa untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya kan dalam surah Yusuf Allah mengatakan, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Kata Allah, sesungguhnya jiwa itu sebetulnya itu memanggil terkadang manusia untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh syariat. Ya, makanya ada kontrol yang mesti dimuliakan Allah ya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan muraqabatullah. Jadi itu ya di antara yang disebutkan oleh para ulama kita terkait tentang keutamaan. Banyak keutamaan yang mesti dimuliakan Allah, terdapat amalan malam kemuliaan, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mesti dimuliakan Allah, bulan yang di dalamnya terkabulnya doa manusia. Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'i minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lah. Kata Nabi sallallahu sesungguhnya ya, inna lillahi fi kulli yawmin itqa'i minan nar, sesungguhnya Allah di setiap malam dan di setiap harinya di bulan Ramadan itu ada pembebasan dari api neraka. Jadi setiap Anda ini, setiap saya dan kita semua dan seluruh kaum muslimin punya momentum dan kesempatan yang sama untuk terbebas dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita mencari itu setiap harinya, di setiap malamnya. Di antara doa yang harus kita perbanyak ya mas kemuliaan Allah adalah bagaimana kita meminta jatah, salah satu jatah dari hamba-hamba Allah yang Allah tetapkan untuk terbebas dari api neraka. Kita berharap jatah itu ada pada diri kita salah satunya. Ya, ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini juga kata Nabi, wa inna likulli muslimin da'watan, dan setiap kita ini diberikan kesempatan oleh Allah memiliki doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan di dalam bulan suci Ramadan. Yad'u biha fayastajibu lah, yang Allah kabulkan. Maka di antara ibadah tersendiri yang harus diperbanyak di bulan Ramadan adalah al-iktsaru minad du'a, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda tidak tahu doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Ya, yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini juga, hadis ini juga menjelaskan kepada kita terkait tentang lemahnya satu hadis yang sering dibacakan oleh sebagian orang yang mesti muliakan Allah, bahwasanya malam pertama ada rahmat misalnya. Ya. Ya, malam ke-10 malam kedua apa? Ya. Apa 10 malam kedua? Ya. Maghfirah. 10 malam terakhir adalah pembebasan api neraka. Ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama kita dia adalah hadis yang lemah. Ya. Dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu bertentangan dengan hadis tersebut. Ya, yang saya muliakan Allah, hadis yang sahih. Maka kita katakan malam pertama sampai malam terakhir dia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia. Malam pertama sampai malam terakhir dia adalah ampunan untuk manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama sampai malam terakhir yang benar adalah di sana ada pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan ini adalah hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Itu ya, yang mesti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keutamaan puasa kita sebutkan satu, innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Ini keutamaan puasa disebutkan oleh para ulama kita, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas siyamu, hanya saja puasa itu, jemaah sekalian, puasa itu adalah junnah, dia adalah tameng, perisai. Ya. Perisai, penghalang. Ya. Yastajinnu bihal 'abdu minal nar, yang bisa dijadikan perisai atau penghalang seorang muslim untuk terhalang dari tersentuh dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu fungsi daripada puasa.
Dan dalam hadis riwayat yang lain, puasa kita, bacaan Al-Quran kita di dalam bulan Ramadan, Pak, yang saya muliakan Allah, itu akan menjadi pemberi dan pembela atau pemberi syafaat nanti di hari kiamat ketika tidak ada lagi yang membela kita. Maka datang puasa tak, datang bacaan Al-Quran tak di dalam bulan suci Ramadan, yang saya muliakan Allah, di hari kiamat membela Anda. Karena kata Nabi, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Bacaan Al-Quran dan puasa akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada seorang hamba. Yaqulu siyam, puasa kita berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Ya, puasa kita berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku menjadikan dia terhalang dari makan dan minum, ya, dan juga berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, maka jadikanlah aku menjadi sebab untuk dia mendapatkan syafaatmu. Ya. Gimana? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fihi, qala fasyafa'ani. Ya. Qala fayushafa'ani. Ya. Kata Nabi SAW, wa yaqulul Qur'an, dan berkata Al-Quran nanti di hari kiamat, mana'tuhun nauma bil-laili, ya, fasyafi'ni fihi. Aku menghalangi dia, aku menjadi sebab, karena dia membaca aku, maka itu menjadi sebab dia terhalang dari tidurnya, ya, dan aktivitas yang lain. Maka pada hari ini, kata Al-Quran, aku mohon kepadamu ya Allah untuk memohonkan ampun dan memberikan syafaat kepadanya. Ini diantara dalil yang mungkin muliakan Allah Subhanahu wa taala terkait tentang keutamaan berpuasa itu sendiri, yang mungkin muliakan Allah. Berpuasa juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ma'ruf kita lewati, yang mungkin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi pengekang syahwat. Ini juga diantara keutamaan-keutamaan ya, sampaikan. Ya. Saya ingin masuk sedikit pada pembahasan ya, terkait tentang hukum puasa. Saya kira ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Dia adalah hukumnya adalah wajib, jemaah sekalian muliakan Allah. Dia adalah hukumnya wajib. Ya, alhamdulillah. Baik, tes. Kita masuk pada hukum puasa. Hukum puasa ini adalah hukumnya wajib. Ya. Dia adalah wajib hukumnya, yang sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap muslim dan bagi setiap muslimah yang sudah balik. Ya, jadi anak-anak kita yang sudah balik, baik perempuan maupun wanita yang sudah balik, maka wajib untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa. Mereka yang sudah balik, kemudian yang sudah berakal, kemudian dalam keadaan kondisi sehat, kemudian dalam keadaan mukim, tidak dalam kondisi bersafar, dalam pergian, ya, pergian jauh, ya sekalian, maka dia wajib untuk berpuasa. Tidak ada alasan buat dia untuk tidak berpuasa, jemaah sekalian, kalau dia memenuhi syarat-syarat ini. Bagaimana dengan hukum anak-anak berpuasa? Ya, hukumnya boleh sebagai bentuk pelajaran, ya, belajar dalam rangka untuk berpuasa, itu tidak mengapa, yang sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bukanlah sesuatu yang wajib, tapi mimbabi dalam rangka untuk bab mengajar dan mendidik anak-anak kita untuk melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi hukum puasa adalah hukumnya wajib. Dan puasa kenapa dia hukumnya wajib? Dan ini ijma' para ulama kita, karena dia adalah satu dari tiang agama yang mulia ini. Makanya Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ya, kata Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Ya, Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, itu wa anna muhammadar rasulullah, 2 kalimat syahadat, wa iqamis salah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal hajj, begitu pula haji, wa shaumi ramadan, kata Nabi, dan kemudian melakukan puasa dalam bulan suci Ramadan. Jadi ijma' para ulama kita, bersepakat para ulama kita, dan juga dalil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 2 dalil ini
menjadikan para ulama kita berijma terkait tentang wajibnya puasa dalam bulan suci Ramadan dengan syarat yang kita telah sebutkan tadi, yang masih memuliakan Allah, balik, sehat, ya, tidak dalam kondisi safar. Ya. Yang masih memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masih memuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib puasa. Apa syarat wajib puasa? Apa syarat wajib puasa? Kapan seseorang itu dikatakan dia wajib berpuasa? Yang pertama tentunya sehat, ya. Ya, tadi kita sudah singgung. Yang pertama sehat, sehat fisiknya. Ya. Ya, sehat secara fisik, ya. Bukan jiwanya, ya. Tapi fisiknya sehat, tidak dalam keadaan sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, menetap, ya, menetap tidak dalam keadaan bersafar. Kami di kampung ya, tidak kemana-mana, yang masih memuliakan Allah, ya, sehat dan ada di kampung atau tidak bersafar, tidak berpergian. Ya, dalilnya ini adalah kata Nabi SAW, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah, siapa yang dalam keadaan, wa man kana maridan, siapa yang dalam keadaan sakit, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam kondisi perjalanan safar, ya, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengganti puasanya di hari yang lain. Jadi yang sakit, ya, kemudian yang dalam perjalanan, maka dia dibolehkan untuk kemudian tidak berpuasa. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Untuk para ibu-ibu, ya, para wanita, suci dari haid dan nifas, ya, yang sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wanita yang haid tentunya tidak berpuasa. Begitu pula yang nifas. Kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalat. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya terkait tentang ini, beliau menjawab, kana yusibuna dzalik, adalah kami para wanita dahulu, ya, yang namanya wanita, ya, ada namanya haid, yang memuliakan Allah, dan juga nifas. Kata Aisyah, fa nu'maru bi qada'is shaum, maka kami diperintahkan oleh syariat yang mulia ini untuk mengganti puasa kami, ya, disebabkan karena tadi haid, ya, jangan sekali muliakan Allah, dan nifas, wala nu'maru bi qada'is shalat, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi di antara ini jangan sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib berpuasa adalah suci dari haid dan nifas. Ini 3 poin, ya, yang harus diperhatikan, yang menjadikan kita wajib untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, siapa mereka yang mendapatkan keringanan yang boleh tidak berpuasa? Berikan pilihan. Ya. Satu, orang yang sakit, ya, pemalasa, ya. Orang yang sakit, ya, boleh tidak puasa dia. Sebagaimana dalam Al-Baqarah Allah mengatakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun, ya, min ayamin ukhra. Mereka yang sakit, maridan, yang sakit, dia mesti memuliakan Allah, sakit yang betul-betul sakit, ya, bukan sengaja sakit, ya, dia mesti memuliakan Allah. Atau mungkin sakit-sakit, ya, sakit-sakit biasa aja, ya. Yang dimaksud sakit sini adalah sakit yang berat, ya, yang memang bisa membahayakan dirinya kalau dia puasa, atau berat lah pokoknya, ya, yang mesti memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berat yang dibuat-buat, maka dia boleh mengganti faidatun min ayamin ukhra, dia boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Begitu pula yang safar, ya, orang yang dalam perjalanan yang mesti memuliakan Allah Subhanahu wa taala atau dalam kondisi musafir, maka mereka boleh diberikan kebolehan, diberikan uzur untuk kemudian tidak berpuasa. Cuma ada pembahasan para ulama kita yang mesti memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang lebih utama bagi musafir, apakah dia berbuka atau melanjutkan puasa. Ya. Ini salah satu pembahasan di kalangan para ulama kita. Di antara para ulama kita menyebutkan, ya, jika musafir merasa berat untuk berpuasa dan sulit melakukan hal-hal yang baik. Ya, ini satu jawaban para ulama kita. Kalaulah orang yang safar atau musafir itu berat, ya,
melakukan berpuasa dalam perjalanannya, dan kalau dia berpuasa mungkin dia tidak tahan dan juga dia tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan yang lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin bisa memberatkan dirinya dari sisi kesehatan, maka yang lebih afdal baginya adalah bagaimana dia berbuka. Ya. Silahkan dia berbuka. Ini lebih utama baginya. Adapun mereka yang dimuliakan Allah yang kuat fisiknya, ya, kuat fisiknya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu untuk berpuasa, ya, ketika dia dalam perjalanan dan dalam keadaan safar yang dimuliakan Allah, dan tidak ada hal-hal yang ditakutkan, dan dia masih bisa juga melakukan hal-hal yang positif yang lain, maka yang tentunya yang afdal bagi dia adalah bagaimana dia melanjutkan puasa yang dimuliakan Allah, dan berpuasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka yang mereka yang dimuliakan Allah yang berpuasa malah membahayakan dirinya misalnya, maka dia wajib berbuka. Ya, maka afdhaliyah dalam bab ini, ya, yang mana yang lebih utama dan lebih mulia, kata para ulama kita, dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau dia orangnya kuat dan bisa, ya, tidak membahayakan dirinya, ya, jemaah sekalian, maka lebih afdal baginya berpuasa. Kalau dia lemah dan dia tidak bisa melakukan yang lain, ya, semuanya ditinggalkan dan bisa membahayakan dirinya, maka lebih baik dia berbuka dan mengganti di hari yang lain. Kemudian yang terakhir ini ada ya? Sudah ya? Ya. Kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah orang yang sudah tua renta, ya. Orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sepuh, jemaah sekalian dimuliakan Allah, ini juga diantara kalangan yang diberikan uzur, ya, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, tapi dia membayar fidyah. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan mereka-mereka yang tidak mampu berpuasa disebabkan karena umur yang tua, renta, ya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan keringanan untuk membayar fidyah berupa makanan pokok, ya, yang kita makan di daerah tersebut, ya, kepada orang miskin yang miskin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membayar fidyah? Ulama kita menyebutkan tidak boleh membayar fidyah sebelum datangnya Ramadan. Kita punya orang tua di rumah, Pak, misalnya, yang tidak mampu berpuasa, kita sudah tahu dia tidak bisa berpuasa. Kemudian sebelum datang Ramadan, 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kemudian kita mengeluarkan fidyah atas nama orang tua sebulan full. Ini tidak boleh, kata para ulama kita. Karena tidak ada jaminan orang tua kita bisa selesai Ramadan dan bisa dapat Ramadan juga. Itu ya, sekalian. Kemudian bagaimana cara membayar fidyah? Ya, cara membayar fidyah yang mesti dimuliakan Allah, ketika lewat sehari kita bayar. Ya. Setelah selesai yang mesti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa kita berikan makan buka satu orang, ya. Kalau sehari, ya, 1 orang kita kasih makan. Ya. Yang mesti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 orang kita kasih makan. Selesai fidyahnya. Bisa juga ditakhirkan. Bisa mungkin 20 hari atau mungkin di akhir bulan. Ya, berapa puasa kita, misalnya 29, 30 hari kita berpuasa, ya, kita buat nasi kotak, 30 kotak. Kemudian kita bagi-bagi ke 30 orang. Ya. Ya, jadi itu bisa jemaah sekalian dimuliakan Allah dalam rangka untuk membayar fidyah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Bagaimana mereka yang tidak mampu bayar fidyah, belum ada duitnya di bulan Ramadan? Kata para ulama kita, boleh dia mentakhirkan, nanti mampu baru dibayar. Ya, selepas bulan suci Ramadan. Bisa juga prasmanan, panggil orang misalnya sekian, bisa juga. Jadi ini fleksibel, ya, karena dikembalikan kepada urf atau kebiasaan masing-masing jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang takaran terjadi perbedaan khilaf para ulama kita. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan setengah sa' itu, ya, muddain, 2 mud. Ya, jemaah sekalian dimuliakan Allah, kalau 1 sa' itu arba'atu amdan, ya, 4 mud begini, ya. Ya, intinya pendapat yang lebih kuat adalah dikembalikan kepada urf masing-masing. Intinya memberikan makan kepada fakir miskin. Kalau sudah diberikan makan, sudah ada 1 kotak, itu sudah cukup, ya, yang layak, ya, yang layak.
Saya kira itu. Kemudian wanita hamil ini juga yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, untuk berpuasa. Kalau dia berat untuk berpuasa, maka dia mengganti di hari yang lain. Maka dia mengganti di hari yang lain. Ya. Ya, biasa ada yang kuat untuk berpuasa, ibu-ibu yang kuat, yang hamil kuat berpuasa, tapi janinnya dikhawatirkan nanti. Maka kita merujuk kepada dokter. Ya. Kalau ada dokter kita bisa konsultasi. Kalau dokter mengatakan aman, maka kita puasa. Kalau ibunya siap. Kalau dokter mengatakan jangan puasa, khawatirkan nanti bayinya nanti tidak ternutrisi dengan baik, misalnya dapat nutrisi yang baik. Kalau puasa ibunya, maka kita tidak puasa. Maka kita berbuka jam sekian memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini karena diberikan keringanan. Apakah wanita haid ini mengganti atau mengqadha atau mengganti atau bayar fidyah? Ini bab yang terjadi silang pendapat dan perselisihan di kalangan para ulama kita. Ya. Apakah wanita hamil itu mengganti, cukup mengqadha dan tidak bayar fidyah? Di antara para ulama kita menyebutkan wanita yang hamil tidak puasa bulan Ramadan karena hamil. Ya. Jumhur ulama kita, mayoritas para ulama kita mengatakan dia mengganti puasanya di hari yang lain. Ya. Dia mengganti puasa dan tanpa qadha, tanpa membayar fidyah. Ya. Kedua, ada fatwa dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan juga kalau tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala dan satu lagi sahabat saya lupa, yang berfatwa bahwasanya wanita yang hamil dalam bulan suci Ramadan itu cukup membayar fidyah dan tidak mengqadha. Ya. Sebagian ulama kita juga menyebutkan bahwasanya ada sebagian ulama kita mengatakan dia mengqadha dan juga membayar fidyah. Ya. Namun jemaah sekalian muliakan Allah, pendapat yang lebih atau mayoritas ulama kita menguatkan pendapat yang pertama bahwasanya wanita yang hamil itu tetap mengqadha dan tanpa membayar fidyah. Ya. Tapi seandainya ada yang berat karena mungkin setiap tahun mungkin tahun ini misalnya hamil, tahun depan sudah melahirkan tapi dia ingin susui anaknya. Dia katakan saya ingin mengambil zahir ayat, saya ingin susui 2 tahun. Ya. Maka 2 tahun itu mungkin boleh jadi tidak berpuasa juga karena kalau berpuasa berhenti air susunya misalnya. Di tahun yang ketiga hamil lagi. Misalnya. Di tahun yang ketiga hamil lagi. Tidak puasa-puasa berapa tahun itu? Akumulasi. Kalau mau diganti luar biasa. Maka mungkin dalam bab-bab khusus kata para ulama kita, maka tidak mengapa kita mengambil fatwa yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala terkait tentang membayar fidyah saja dan itu cukup tanpa mengganti puasa yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Gimana? Sampai situ saja. Ya. Baik, saya sudah dihentikan sama ini. Jemaah sekalian muliakan Allah, saya kira demikian. Masih banyak pembahasan ini. Ya. Rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang boleh ketika berpuasa. Ya. Jemaah sekalian muliakan Allah, ini semuanya disebutkan dalam pembahasan kita. Ya, namun ada tanya jawab. Ya, silakan. Ya, atas materinya. Ya, tentu soalnya masih banyak materi yang perlu sampaikan oleh beliau, tapi karena mungkin kita sampai Isya dan saya mungkin kalau kita lewatkan momentum tanya jawab, ya terlebih lagi sedang ada dari dusun sebelah, kepala dusun, imam dusun juga, ya maka sekali lagi saya kalau kita tidak memanfaatkan untuk sesi tanya jawab, maka dari itu kami persilakan kepada para jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Mic sudah siap? Ya, dari bapak-bapak. The Bluetooth device is ready to pair. Oke. Nice. Ya, dari bapak-bapak mungkin ada yang bertanyakan. Dari ibu-ibu. Oh iya, dari Isabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur atas kesempatan
Line in. Ya. Apa yang boleh dilakukan The Bluetooth device is ready to pair. dan apa yang tidak boleh? Ya. Bisa dijelaskan. Ya, Coklat. Baik. Ya. Baik. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertanyaan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih afdal jemaah sekalian dimuliakan Allah, ya membaca Al-Qur'an ya. Atau menghafal Al-Qur'an. Ini sudah sering dijelaskan oleh para asatizah kita dan para ulama kita. Kalau kita mengambil zahir dari nas-nas yang ada jemaah sekalian dimuliakan Allah, maka yang lebih afdal dan lebih utama adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Itu kan ayat yang kita baca tadi, ya. Al-Qur'an yang kita baca atau hadis yang kita baca sebelumnya tadi jemaah sekalian dimuliakan Allah, Al-Qur'an yang kita baca di bulan suci Ramadan itu akan akan datang di hari kiamat untuk menjadi pemberi syafaat di hari kiamat, ya. Pemberi syafaat di hari kiamat. Dan nas-nas yang menyebutkan itu adalah maksudnya adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Walaupun menghafal Al-Qur'an ini juga membaca, tapi yang dimaksudkan di sini membaca adalah bagaimana kita menghantamkan Al-Qur'an itu. Makanya salaf kita, para ulama kita terdahulu, yang sekalian dimuliakan Allah, kebiasaan mereka itu adalah bagaimana mereka membaca Al-Qur'an. Kan begitu. Ya, makanya diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah membaca Al-Qur'an, menamatkan Al-Qur'an itu 60 kali. Ya. Ada yang 30 kali. Ya, selesai dalam sebulan. Walaupun dalam setiap ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu ada kebaikan, semuanya adalah baik. Ya. Menghafal, entah itu menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, semuanya itu adalah satu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang akan dilewatkan kebaikannya di sisi Allah. Semuanya akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ya, kalau kita membaca zahir daripada nas-nas yang ada, maka kita mendapati bahwasanya secara umum adalah yang diperintahkan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Gitu. Yang kedua, bagaimana hal-hal yang boleh di dalam bulan suci Ramadan ini terkait tentang suami istri. Ya, bukan hanya pengantin baru, ya. Suami istri ya, secara pengantin tua juga Pak. Ya, pengantin tua juga. Ya. Pengantin tua. Ya. Banyak hal yang boleh, ya. Makan sahur bareng boleh, Sos. Ya, bukber bersama boleh, ya. 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 Yang penting jangan berhubungan di siang hari. Ya. Jadi hal-hal yang boleh di dalam bulan suci Ramadan untuk pasangan suami istri, bagaimana diantaranya yang boleh itu ya, yang boleh adalah bagaimana dia mencium istrinya. Ya. Ya. Bagaimana dia mencium istri itu adalah sesuatu yang boleh. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi mencium istrinya atau mencium istrinya. Ya. Bagi mereka-mereka yang mampu menahan nafsunya, ya, yang mampu menahan agar tidak keluarnya mani, ya. Karena ini mani yang bahaya, Pak. Ya. Kalau air mani sulit untuk dikontrol, maka jangan coba. Ya. Tapi hukum asal kita berbicara hukum, mencium istri itu adalah boleh, atau mencumbu istri bulan suci Ramadan itu adalah boleh. Dan Nabi SAW melakukan itu. Dan dalam satu riwayat diterangkan jemaah sekalian dimuliakan Allah, bagaimana seorang sahabat Nabi SAW, ada dua yang datang kepada Nabi. Sahabat yang pertama, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum mencium istri di siang hari Ramadan, fi nahari Ramadan?" Kata Nabi SAW, "Tidak boleh." Ya. Ya. Karena ternyata yang datang bertanya itu adalah anak muda. Ya, anak muda. Ya. Datang orang yang kedua bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau mencium istri?" Pertanyaan yang sama. Di siang hari Ramadan, kata Nabi SAW, "Ya silahkan, boleh saja." Ini dua kasus orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ulama kita berkomentar, kata para ulama kita, ternyata yang bertanya pertama itu adalah anak muda, masih muda.
Ditakutkan Nabi tahu orang yang bertanya ini tidak sanggup. Itu fikih Nabi SAW. Kecerdasan Nabi dalam membaca orang. Ini kalau dia diberikan fatwa boleh, dia bisa kebablasan. Ya, terus dia. Ya. Ini yang kedua, yang bertanya yang kedua ini adalah orang yang sudah tua. Kalau dia mencium istrinya, dia mampu menahan diri. Sebatas itu saja. Menyenangkan istri juga. Ya. Makanya ini di antara nasihat para ulama kita juga, jangan terlalu kaku amat ketika puasa, Pak. Ya. Jangan kaku amat, jangan mendekat. Menjauh. Jangan juga begitu. Ya. Ya. Karena Nabi mencontohkan Nabi dekat dengan istrinya. Nabi mencium istrinya, dekat dengan istrinya. Ya, biasanya jomblo ini ya sangat memperhatikan yang begini. Jadi seperti itu ya, boleh hukumnya. Jadi boleh-boleh saja bagi mereka yang mampu untuk tidak kebablasan dan menahan diri, maka silahkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan di antara sunnah orang yang berpuasa adalah mencium istrinya. Nah, ini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan itu. Ya, yang saya muliakan Allah. Ya, jadi maksud saya ini di antara perkara yang dibolehkan dalam suami istri selama dia mampu menahan air maninya untuk tidak keluar. Yang saya muliakan Allah. Kalau madhi atau apa istilahnya? Madhi dan wadi yang keluar, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Dan itu biasa saja terjadi ya kalau dia mencium istrinya. Tapi yang dimaksudkan membatalkan puasa adalah ketika air maninya yang keluar. Ya. Yang saya muliakan Allah. Begitu pula yang berhubungan suami istri di siang hari, di antara yang membatalkan puasa yang saya muliakan Allah berhubungan suami istri di siang hari. Ya. Di siang hari dalam keadaan berpuasa dan dia ingat. Ya. Kalau dia lupa, walaupun ini perkara yang sulit. Ya. Kalau ada orang berhubungan siang hari Ramadan bersama istrinya kemudian lupa, ya ini sulit kayaknya. Ya. Kalau suaminya lupa pasti istrinya ingat, ya kan? Ya. Kalau dua-duanya lupa, kayaknya susah. Tapi seandainya terjadi dan dia lupa betul-betul, maka dia dimaafkan, tetap lanjutkan puasa. Itu rezeki dari Allah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, seperti itu ya. Kapan dikatakan orang berjima? Ya. Ulama kita menyebutkan orang yang dikatakan berjima itu ketika dia hasyafah ini adalah kepala zakar ya. Dia sudah sempurna masuk ya. Ya, maksudnya kepala hasyafah ini, kepalanya saja itu sempurna masuk ke pasangannya yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak ejakulasi, maka itu sudah dikatakan dikatakan telah berjima. Ya. Maka di antara konsekuensinya adalah membayar kafarah. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Satu. Kalau dia tidak punya budak, dia beli. Tapi ini kan hari ini tidak ada. Yang kedua adalah memberikan buka puasa. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda. Ya. Kalau dia betul-betul tidak mampu, maka memberikan makan yang miskin memuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada fakir miskin. Ini disampaikan di dalam ayat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mencoba yang miskin memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya hal-hal yang seperti ini. Apalagi kalau berulang ya. Ya, hari ini lakukan, besok jangan. Ini tidak boleh ya. Karena kata Az-Zahabi menyebutkan di antara dosa-dosa besar yang miskin memuliakan Allah adalah orang yang sengaja membatalkan puasa. Beliau dalam kitabnya Al-Kabair, Az-Zahabi menyebutkan salah satu dosa besar yang dicantumkan adalah mereka yang sengaja berbuka yang miskin memuliakan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan puasa yang wajib. Wallahu taala a'lam. Mungkin itu ya. Iya, dari ibu mungkin ada yang bertanya. Oh iya, tadi. Ada? Oh iya, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan Pak Ustaz, apakah keramas di bulan puasa di siang hari dapat membatalkan puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Masih ada ya? Nah. Baik, yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berkeramas atau mandi ya? Ya. Di siang hari bulan suci Ramadan, ini adalah perkara yang diharamkan atau dia membatalkan puasa jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tidak. Ya. Berkeramas atau mandi di siang hari bulan suci Ramadan dalam kondisi berpuasa disebabkan mungkin karena dia panas, disebabkan karena dia gerah, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Silahkan, ya. Maka itu disilahkan. Makanya diriwayatkan dari sahabat yang mulia dari Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau berkata, sungguh aku melihat Nabi SAW, al-araj, ya, mengguyur kepalanya, ya. Diriwayatkan bahasanya Nabi SAW mengguyur kepalanya, ya, karena dalam keadaan haus, ya, dan terik yang panas, sebagaimana di Jazirah Arab kan panas, dan itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan itu tidak membatalkan puasa. Jadi mereka-mereka yang panas, ya, kemudian cuaca yang yang panas, ya, gerah, kemudian ya tidak mengapa kita mandi, berendam. Ya, yang penting ketika kita berendam, ya, jangan sambil minum, ya, kan begitu. Ya. Jangan sambil minum. Jadi ini adalah boleh, ya. Ini adalah boleh sebagaimana riwayat dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Wallahu taala. Iya, sebelum kita lanjut pembahasan, kamu tanya sudah masuk waktu Isya. Apa kita lanjut dulu karena masih ada beberapa pertanyaan, atau mungkin setelah Isya kita lanjut sedikit, atau memang sudah di stop sekarang? Iya, kita lanjutkan. Iya, kalau kita tanya dulu Isya karena masih panjang waktunya. Baik, ini pertanyaan sebelum ke Pak Hana mungkin. Assalamualaikum Ustaz, maaf, saya bertanya, jika misal di pagi hari saat puasa ternyata ada sisa nasi ataupun sejenisnya, lebih-lebih sahur ini, ya, terselip di gigi, ya, apakah kita bisa makan dan dianggap sebagai bonus dari Allah? Iya, padahal ya, sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan, ya, yang terselip di gigi. selip di gigi, Ya, apakah bisa dimakan itu? bisa ditelan. Sebagai bonus dari Allah. Insyaallah. Di antara perkara yang dimaafkan, ya, dalam pembahasan kita ini muslim muliakan Allah adalah menelan sesuatu yang sulit dihindari. Ya, ini ada dalam pembahasan kita, cuma kita tidak baca tadi karena waktu terbatas. Jadi poin yang ke-10 di sini, ya, di antara perkara yang dimaafkan yang muslim muliakan Allah adalah perkara-perkara yang sulit dihindari. Sebagaimana tadi ini di antara contohnya ada yang terselip, ya, mungkin kecil, kecuali kalau kabut tukon rogoro bahaya. Kalau sisa-sisa kondro goro, ya, janganlah Pak, dibuang. Maksud saya jemaah sekalian muliakan Allah, kalau dia adalah sesuatu yang tidak signifikan, sulit dihindari, tertelan sendiri, mungkin lengket tiba-tiba keluar dan tiba-tiba tertelan, ya, itu adalah perkara yang dimaafkan dalam syariat. Sebagaimana di antara perkara adalah misalnya seseorang menghirup seseorang berkumur, ya. Ya, seseorang berkumur-kumur, kan berkumur-kumur boleh kan? Boleh. Anda ketika berkumur-kumur 10 mili ya istilahnya. Mili ya? Mili. Ya, mili 10 mili. Seseorang berkumur-kumur 10 mili air. Kira-kira kalau dia muntahkan berapa mili yang keluar? Ada enggak yang tinggal? Dipastikan ada yang tinggal. Kalau kita kasih di gelas itu, kita kumur-kumur gelas, kemudian kita ukur, pasti kurang itu gelasnya Pak. Kemana itu kira-kira? Tinggal di dalam lah. Ya kan? Tapi ini perkara yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama kita, perkara yang dimaafkan. Karena tidak bisa dihindari seperti itu. Ya, tinggal pasti di dalam.
Ya. Ada rasa-rasanya dan seterusnya. Yang penting kita tidak sengaja untuk kemudian menekan. Ya, seperti itu ya. Untuk hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala. Yes, berarti kalau dirasa itu ya harus dibuang. Ada. Artinya kalau dia tertelan secara sendiri, hal-hal yang seperti itu kan dimaafkan. Tapi kalau Anda bisa buang, kenapa harus ditelan? Iya Begitu. Dari Itu ya. Baik. Yang sekian belikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ibu-ibu, Masya Allah, yang suka marah-marah, ya, dengan anaknya? Suaminya juga. Nomornya juga suaminya. Wah, repot ini. Ya. Baik. Secara umum jamaah sekalian muliakan Allah, ya, dalam syariat yang mulia ini jamaah sekalian muliakan Allah, di antara perintah syariat adalah bagaimana kita menjaga kualitas puasa. Ya. Itu menjadi nasihat. Perintah ayat-ayat, perintah dalil, ya, atau hadis-hadis Nabi SAW adalah bagaimana kita ini diperintahkan untuk menjaga puasa kita atau kualitas daripada puasa kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, ya, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Makanya Nabi SAW menyebutkan, diriwayatkan dari Nabi SAW dikatakan rubba sha'imin, ya, rubba sha'imin haddahu min siyamihi al-ju' wal atash. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan kecuali dari puasa tersebut kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya. Ya. Dalam ayat yang lain atau dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ahwanus siyamu tarkus syarabi wat ta'am. Ya. Tingkatan puasa yang paling remeh itu atau tingkatan puasa yang paling rendah itu kata Nabi alaihi wasallam adalah asyarab wa ta'am. Hanya sekedar meninggalkan makan saja, meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Itu level puasa yang paling rendah. Kalau dia mengatakan dirinya berpuasa karena hanya sekedar meninggalkan makan dan minum yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu level puasa yang paling rendah itu. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi mengatakan malam yada qaulaz zur. Kata Nabi SAW, siapa gerangan yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang buruk. Nah, ini sudah masuk tadi itu. Ya. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan-perkataan yang buruk, ya. Perkataan-perkataan yang tidak baik, yang mesti memuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal amala bihi, dan dia melakukan itu, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak mampu, dia berpuasa tapi lisannya tetap berjalan dengan perkataan yang buruk, perkataan yang mencela, mencaci, walaupun mungkin anak-anak kita. Makanya memang bulan puasa ini para ibunda adalah bulan untuk mentarbiyah, mendidik diri kita juga untuk dikondisikan, ya, agar jauh lebih baik, ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan itu. Orang yang seperti ini modelnya tidak mampu mengontrol lisannya yang memuliakan Allah, ya, tentunya kata Nabi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabat. Allah tidak butuh, ya, dengan dia meninggalkan makan dan dia meninggalkan minum. Artinya Allah tidak butuh dengan puasanya yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis yang terakhir saya sebutkan adalah laisa siyamu min akli wasyarab. Puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, Pak. Dan Ibu sekalian, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Ya. Puasa juga termasuk di dalamnya adalah menahan diri untuk perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor, ya. Fa in sabbaka ahadun. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang yang mencela engkau, ada orang yang marah-marah sama kita, ya, fa in sabbaka ahadun, ada orang yang mencelah kita, mengejek kita, marah sama kita, ya, aujahula alaika, ya, ya, faltakul, maka hendaknya kita katakan kepadanya kalau ada orang marah-marah sama kita atau ya ngomel-ngomel atau mencelah kita, apa yang kita katakan?
faltakul, kata Nabi, inni shaim. Tabi Pak, saya ini puasa. Ya. Saya ini, tabi Bu, saya ini sedang puasa. Ya, inni shaim, inni shaim. Katakan saya berpuasa. Ini semuanya adalah akumulasi dalil yang mesti dimuliakan Allah. Secara umum, berpuasa itu bagian daripada pendidikan kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu untuk menahan diri dari perkara-perkara, perkataan yang buruk, perkataan yang kotor, ya, mengkondisikan diri. Ya. Kalau ada hal-hal yang sesuatu yang tidak diinginkan daripada anak-anak kita, ya bersabar juga, dan kita tetap mengingatkan anak-anak kita dan mengkondisikan anak-anak kita. Dan kita jangan lupa bagaimana memperbanyak doa, ya, untuk anak-anak kita yang mesti memuliakan Allah. Intinya secara umum, ya, berpuasa bagian daripada pendidikan, mendidik kita agar, ya, jauh lebih baik insyaallah taala. Wallahu a'lam. Baik, saat ini semakin banyak yang masuk pertanyaan-pertanyaan. Dalam Ramadan terlepas dari salat malam, salah satunya salat tarawih. Pertanyaannya, apakah ada doa khusus atau bacaan di antara jeda 2 rakaat dalam salat tarawih? Apakah ada bacaan atau zikir khususnya? Baik. Adapun bacaan di antara jeda salat tarawih, wallahu taala alam, saya belum dapat menjelaskan memuliakan Allah, dan saya belum lihat. Nanti kita lihat bersama kalau ada, ya, nanti kita cari bersama. Wallahu taala belum sampai ke saya. Baik, dari jawab mungkin masih ada yang bertanyakan. Ini masih ada beberapa persoalan di hati saya. Sekitar jawab. Dari Yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai daripada yang kedua. Bagaimana dengan hukum yang berprofesi sebagai sopir, ya, antar daerah, yang merupakan bahagian daripada jarak safar, ya, jarak safar. Ulama kita yang masih memuliakan Allah telah menetapkan, dan syariat yang mulia ini telah menetapkan, ya, bahwasanya salah satu yang diberikan uzur, ya, atau keringanan untuk tidak berpuasa mereka-mereka yang dalam perjalanan, ya, masuk dalam kategori, ya, masuk dalam kategori safar, ya, sekarang memuliakan Allah. Cuma para ulama kita membagi hal ini menjadi dua, ya. Kata para ulama kita, ada safar dalam rangka untuk maksiat dan ada safar dalam rangka untuk taat kepada Allah. Ya. Maka dalam kondisi demikian, yang terkait tentang sopir ini, ulama kita menyebutkan, yang mesti memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia itu adalah pekerjaan tetap, ya, pekerjaan tetapnya sebagai sopir, ya, maka dia tetap berpuasa sebagaimana yang disyariatkan, ya. Karena kenapa? Kalau dia tidak berpuasa, dia mesti memuliakan Allah, kapan dia mau puasa? Kira-kira kapan dia mau puasa? Tahun depan begitu juga, ya. Maka dia tetap berpuasa, ya. Dia mesti memuliakan Allah ketika datang bulan suci Ramadan. Walaupun ini diperdebatkan oleh para ulama kita, ya. Tapi kalau saya melihat dan memandang, saya lebih condong kepada tetap dia berpuasa. Karena kenapa? Tahun depan akan datang bulan Ramadan, dan dalam kondisi demikian dia akan uzur lagi. Maka kita ingin memuliakan Allah sebagai orang yang beriman, ya, sebagai orang yang rindu dengan bulan suci Ramadan, ya, tentunya ingin memaksimalkan yang namanya bulan suci Ramadan, ya. Maka kalau yang bisa dikondisikan seperti tadi, ya, orang yang dalam kondisi bersopir, kalau dia bisa, misalnya kalau memang dia betul-betul dia tidak bisa tunda, dia tidak betul-betul tidak bisa berpuasa, kalau dia tidak bersopir, mungkin bisa ditunda, ya, bulan itu, ya, bulan itu saja. Karena kalau tidak, maka mungkin susah berpuasa, ya, begitu, ya. Jadi tetap diarahkan untuk berpuasa. Ya. Apalagi sopir, insyaallah kalau Makassar ini, CJ Makassar insyaallah bisa itu. Ya, begitu, ya. Ya, jadi seperti itu. Wallahu taala Dan kalaupun dia tidak berpuasa, ya, misalnya ada
ada jedah-jedahnya, ya. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti di hari yang lain, ya. Sebenarnya juga disebutkan ini oleh para ulama kita, ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama kita. Tapi kan saya secara pribadi memilih lebih condong pada bahwasanya dia tetap berpuasa, karena kalau demikian maka susah nanti waktunya yang sekiranya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama kita membolehkan memberikan izin bagi para pekerja keras bagaimana tadi. Ya, makanya kemarin kan keluar fatwa ketika Piala Dunia. Ya. Ketika terjadi Piala Dunia bertepatan dengan bulan Syawal kan ada fatwa itu. Pemain-pemain muslim boleh berbuka ketika jadwal apa? Pertandingan. Kan itu ada keluar itu. Ya, ya. Kalau ada yang ikuti waktu baca itu kemarin, kan itu dikeluarkan oleh sebagian, ya kan? Karena dalam kondisi berat, ya, bekerja cari nafkah, ya, dengan cara bermain bola dan membawa nama negara, itu katanya. Ini kan ada ya, pembahasan di kalangan para ulama kita, tapi kan dilihat personnya, ya, dilihat kondisi seseorang yang mesti memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tetap berupaya untuk berpuasa, ya. Dan sebagian kalau kita lihat di masyarakat kita ada orang yang mampu mengkondisikan dirinya, ya. Dia mampu mengkondisikan dirinya ketika turun di sawah, mungkin dia pergi pagi-pagi, ya. Ya, pergi pagi-pagi sampai jam sekian, kemudian rehat, nanti jam sekian baru turun kembali misalnya. Ya, demi kebaikan puasanya dan demi berjalannya juga aktivitasnya. Kita masing-masing tahu jam sebenarnya Allah, tapi pada intinya kita berupaya untuk memaksimalkan puasa. Kalau ada yang memilih pendapat membatalkan puasa, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Wallahu taala. Ya. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang zakat fitrah ini jemaah sekalian muliakan Allah, dari zaman Nabi alaihissalam itu kan memang jelas, ya, ini disampaikan secara dalam nas-nas yang ada itu dalam hadis-hadis Nabi SAW itu adalah makanan pokok, ya, makanan pokok, ya. Di zaman Nabi sudah ada uang, Pak. Kan sudah ada uang, dinar, dirham, ya kan, ya. Seandainya kebutuhan kita kepada uang untuk pengganti daripada zakat itu, ya, maka itu sudah dilakukan di zaman Nabi SAW, kan begitu. Makanya 4 mazhab, ya. 4 mazhab jemaah sekalian, terkhusus Asy-Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, kemudian Hanbali, Imam Ahmad, ya. 3 mazhab ini, bahkan sebetulnya mazhab Hanafiyah juga, ya, menyebutkan bahwasanya berzakat fitrah itu adalah dengan makanan pokok, ya, makanan pokok. Cuma mazhab Hanafiyah memberikan kelapangan, ya. Ya, memberikan kelapangan, ya, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama kita dari kalangan Hanafiyah bolehnya berzakat dengan uang, ya, kalau itu dibutuhkan, ya, kalau itu dibutuhkan. Tapi kalau kita melihat mayoritas para ulama kita, maka yang lebih afdal, lebih utama tentunya dengan makanan pokok, ya. Dan Basnas yang sekarang ini kan ada pergantian komisioner, ya. Ya, kemarin itu sepertinya akan ada edaran baru, akan diberikan pilihan. Ya. Saya sudah bincang-bincang kemarin dengan komisionernya Basnas, Ustaz Dr. Zulkarnain di Tilimpoy. Bagaimana Ustaz Basnas tahun ini edaran? Dia bilang, bagaimana keputusan, apakah tetap beras? Ya, sepertinya diberikan pilihan. Ya. Kita lah diskusi di situ. 4 mazhab seperti ini dan seterusnya. Maka kita tunggu edarannya. Kalau diskusi terakhir kalau itu tidak berubah, sepertinya diberikan pilihan. Yang mau berzakat dengan beras silahkan, yang mau berzakat dengan uang maka silahkan. Sekarang, ya, kan terganti itu. Ya, itu terkait tentang afdhaliyahnya, ya, tetap makanan pokok. Kemudian apakah dalam satu masjid tidak mau menerima beras, ya? Ya. Sebetulnya yang paling sunnah dalam hal penyaluran zakat itu para hadirin yang muliakan Allah adalah kita yang mengeluarkan zakat yang mengantarkan langsung kepada orang yang butuh. Itu yang paling sunnah itu.
Ya, misalnya Pak Syahrul ini punya zakat fitrah. Ya. Dia langsung antarkan kepada orang yang butuh. Itu yang paling bagus itu. Pertama, dia menjalankan sunnah. Yang kedua, dia bisa merasakan bagaimana kegembiraan orang yang dia berikan. Ya kan? Dia bisa merasakan bagaimana bersama dengan orang-orang yang mungkin dibawa dia. Itu diantara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Maka itu yang sunnah. Cuma kan hari ini ada pengaturan-pengaturan. Ya, ada administrasi, ada penertiban dan seterusnya, agar tercatat, agar tertib dan seterusnya. Maka kita juga patuhi itu. Ya. Maka tidak mengapa seseorang ketika dalam satu tempat tidak menerima misalnya maka tempat lain tidak mengapa. Atau langsung dia salurkan juga tidak mengapa. Adapun waktu penetapan waktu kapan mengumpulkan zakat fitrah, ya. Waktu afdal mengeluarkan zakat fitrah atau mengumpulkan zakat fitrah itu maksudnya adalah waktu terbitnya matahari di hari Idul Fitri. Ya, hari ini Idul Fitri, terbit matahari itu hari yang paling afdal untuk kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah sampai sebelum khatib naik di atas mimbar. Itu waktu yang paling afdal. Cuma kan susah sebagian kita. Ya, nanti kita pergi antar atau apa dan seterusnya kemudian terlambat pergi salat Id misalnya. Ya kan? Maka ada waktu yang dibolehkan kata para ulama kita. Dan ini diantara yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. 1 hari atau 2 hari atau 3 hari sebelum waktu Id. Maka itu tidak mengapa dikumpulkan jamaah sekalian dimuliakan Allah atau disalurkan untuk kemudian kita ini kumpul dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak atau menyalurkan secara langsung kepada orang-orang yang berhak. Ini terkait tentang zakat fitrah. Ya, jadi sah dimanapun kita berzakat ya sah-sah saja. Ya, yang penting kita keluarkan zakat fitrah. Wallahu a'lam. Cukup pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Ya, karena ini 2 orang yang bertanya dan pertanyaannya berbeda. Ini mengenai hukumnya jika kita punya hutang puasa dan belum mengganti sampai datang bulan Ramadan tahun berikutnya, ya, apakah memang juga itu digandakan itu setengahnya setelah Ramadan tahun yang masuk itu? Sudah? Itu hukumnya kalau tidak tergantikan. Baik. Jemaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dengan kasus siapa yang berbuka. Ya. Siapa yang berbuka? Siapa tahu dia wanita yang hamil. Ya. Dia kalau dia adalah wanita yang hamil, kemudian dia tidak berpuasa, dia berbuka di siang hari Ramadan karena hamilnya, ya. Kemudian itu menjadi akumulasi banyak, ya. Maka sebagaimana yang kita dijelaskan oleh para ulama kita, yang saya memuliakan Allah, dia bisa mengambil satu pendapat fatwa Abdullah bin Abbas, ya. Yaitu hanya membayar fidyah. Ini satu dari fatwa Abdullah bin Abbas dan juga fatwa daripada Abdullah bin Umar. Dan ada lagi satu sahabat yang lain, rahimahullah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Kalau dia adalah orang yang di luar yang kita sebutkan tadi, dia masih memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau puasanya masih mampu dan memungkinkan untuk diganti, ya. Masih memungkinkan untuk diganti. Ya. Mungkin belum terlampau banyak, maka kita katakan yang muslim memuliakan Allah, dia berupaya untuk mengganti puasanya. Dia berupaya untuk mengganti puasanya. Ya. Kalau belum terlalu banyak dan dia mampu untuk itu. Kalau sudah terlalu banyak, yang muslim memuliakan Allah, banyak sekali puasanya. Ya. Nakal dia ini. Ya. Sering tidak puasa tapi tidak ganti-ganti. Sebagian orang kan ada memang yang ya nanti puasa hari pertama, hari 15, kemudian hari terakhir si hulen nih. Ya, ada katanya begitu. Bagaimana ini kalau sudah akumulasi ini banyak dan dia sudah tidak mampu bayar? Pertama kita katakan kalau dia masih mampu bayar dia upayakan bayar. Kalau dia sudah tidak mampu bayar, dia mesti memberikan Allah karena sudah banyak seperti itu, maka kita katakan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki dirinya yang mesti memuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik.
Yang dimuliakan Allah. Jadi seperti itu yang dimuliakan Allah. Jadi sebagaimana sholat ya. Sebagaimana sholat, kalau sholat itu sering orang tidak sholat, misalnya banyak sholat. Karena itu kalau sholat masih ada misalnya sholat kita yang kita lupa, kita tidak sholat, maka kita kan diperintahkan untuk segera sholat. Ya. Tapi kalau sudah akumulasi banyak, ulama kita mengatakan baginya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita katakan bahwasanya kalau masih memungkinkan untuk diganti, maka dia memiliki utang untuk diganti. Maka sebagian dalam nas-nas yang ada itu kan puasa menjadi utang. Ya kan? Utang bagi ahli waris. Kan begitu? Ya. Ya. Kalau orang tersebut meninggal dan dia masih punya utang puasa yang banyak yang mesti dimuliakan Allah, ya, maka itu dibagikan kepada ahli warisnya. Kalau dia punya 30 utang puasa, ya, dia punya anak berapa? Sekian-sekian, ya dibagi ke ahli warisnya. Ya. Ya. Walaupun kata para ulama kita terkait tentang hadis ini tidak sampai pada derajat wajib bagi ahli waris untuk mengganti puasa orang tuanya. Ya. Tidak wajib ya, tidak sampai pada level wajib. Ya, tapi diberikan kesempatan untuk itu yang mesti memuliakan Allah bagi orang tua atau orang yang memiliki utang puasa. Maksud utang puasa di sini adalah ketika mereka mampu mengganti tapi dia tunda, kemudian dia meninggal dunia. Ya, itu yang dimaksud dengan utang puasa. Jadi Allahu taala. Itu ya. Saya kira demikian mungkin. Ya, saya kira demikian. Jazakumullah khairan ya. Apa yang kita sampaikan pada malam yang mulia ini semoga mendapat menjadi tambahan pengetahuan buat kita ya. Ya, terlalu banyak yang perlu untuk kemudian kita bahas sebetulnya dan banyak yang mungkin belum sampai ilmunya juga kepada kita. Kita terus belajar dan mencari dan mari kita terus membaca ya, dan belajar yang dimuliakan Allah. Semoga majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah dan segala khilaf dan kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari diri kami pribadi dan syaitan la'natullah alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kepada materi dan terima kasih banyak kepada jemaah yang telah hadir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentu kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan kali ini insyaallah lebih baik dari tahun sebelumnya. Terakhir sebelum